Bab 051 kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kakek Chen, kamu mengirim pesan kepada siapa? Tanya Liu Wenze. Aku akan mencari aktormu. Dengan begitu, besok kau ajak Liao Jia keluar untuk berbicara dengan baik, dan aku berjanji akan membuatmu merasa bangga di depannya. Kata Chen Yuan dengan sungguh-sungguh. Apakah ini benar-benar mungkin? Baiklah, demi menjaga harga dirimu, aku bahkan meminjamkanmu mobil. Liu Wenze percaya bahwa Chen Yuan hanya meminjam mobil biasa. Dia tidak terlalu berharap banyak. Tetapi karena itu adalah kebaikan dari kakaknya, dia tidak perlu menolak. Intinya, dia juga ingin berbicara baik-baik dengan Liao Jia. Setelah 6 tahun menjalin hubungan, pasti ada penjelasannya. Malam itu, Chen Yuan tidak kembali ke asrama. Dia minum bersama Liu Wenze sampai pukul 1 pagi. Chen Yuan baik-baik saja. Setelah kebugaran fisiknya meningkat, kapasitas minumnya juga meningkat. Bahkan setelah minum setengah karton bir, dia masih sedikit mabuk. Dan Liu Wenze sudah muntah 2 atau 3 kali. Ketika seorang pria patah hati, dia perlu mabuk. Chen Yuan tidak berhenti. Dia menemukan hotel dan mengurusnya untuk malam itu. Pukul 10 pagi keesokan harinya. Sebuah panggilan telepon aneh datang. Hai, halo, apakah ini Tuan Yan? Saya teman Kaisar Naga, Zhang Haotian, Anda bisa memanggil saya Xiao Zhang. Xiao Zhang, apakah Anda di sini untuk mengantarkan mobil? Tanya Chen Yuan dengan santai. Ya, Tuan Yan, operasi Anda di siaran langsung Longya kemarin benar-benar luar biasa. Saya tercengang. Suatu kehormatan besar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bos seperti Anda. Zhang Haotian di telepon tampak seperti penggemar yang bertemu idola pada umumnya. Sikapnya rendah hati. Sama sekali tidak ada sikap arogan dari generasi kedua orang kaya. Zhang Haotian dapat dianggap sebagai salah satu generasi kedua orang kaya teratas di Seoul. Keluarga Zhang adalah pengembang real estate besar di Seoul. Papan atas real estate seperti komunitas Villa Jianjing dikembangkan oleh keluarga Zhang. Zhang Haotian biasanya suka menonton siaran langsung. Kadang-kadang, saat saya sedang senang menonton, saya akan membawakan acara hadiah ratusan ribu, dan berpura-pura menjadi kaisar. Ratusan ribu bukanlah apa-apa bagi generasi kedua orang kaya raya seperti dia. Bagaimanapun, dia adalah anak bungsu dari keluarga Zhang yang bisa menghabiskan 3.000 hingga juta untuk membeli mobil mewah Koenigsegg. Tapi hari ini, tuan muda keluarga Zhang menjaga sikapnya tetap rendah. Karena orang yang akan menghadapinya adalah Shen Haoyanzong. Bos ini adalah seorang Taipan yang menghasilkan jutaan yuan di platform siaran langsung utama. Meskipun keluarga Zhang kaya raya, asetnya melebihi 50 miliar yuan. Tetapi Zhang Haotian tidak akan berani memberikan tip kepada penerbit wanita sebesar jutaan yuan. Namun, pria perokok ini melakukannya dengan mudah. Terutama ketika Long Huang menyebutkan bahwa Tuan Yan tidak hanya dengan santai mengambil 6.000 juta yuan di platform siaran langsung, tetapi dia juga begitu murah hati sehingga dia memberi seorang gadis sebuah villa senilai jutaan yuan. Ini menunjukkan bahwa bos ini bukanlah patung pasir dengan wajah bengkak yang berpura-pura gemuk, tetapi seorang pahlawan sejati. Latar belakangnya tak terduga. Zhang Haotian terbiasa bersikap arogan, tetapi di depan Tuan Yan, dia sama sekali tidak bisa bersikap arogan. Oh, Anda juga menonton siaran langsung di Longya kemarin. Ini hal-hal sepele, tidak perlu disebutkan. Saya berada di kompleks Qinyuan di Jalan Persahabatan. Silakan datang ke sini. Oke bos, saya akan sampai di sana sekitar 10 menit lagi. Di sisi Chen Yuan, dia baru saja menutup telepon. Ponsel Liu Wenze berdering lagi. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Liao Jia. Liu Wenze ragu sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya memilih untuk menjawab. Hai, Wenze, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu sejak lama, tapi aku selalu bingung bagaimana mengutarakannya. Apakah kau punya waktu? Aku ingin berbicara denganmu secara langsung. Nada suara Liao Jia di telepon sangat datar. Dia sepertinya tidak merasa sedikit pun malu karena telah menipu dirinya sendiri. Oke, Jia, aku punya waktu, dan sebenarnya aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Pukul 12 siang, Cafe Konoha, sampai ketemu di sana. Liao Jia memberitahukan lokasi yang tepat dan menutup telepon. Chen Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pria ini punya sikap yang begitu baik setelah ditipu. Apakah kamu terbiasa menjilat anjing? Pak Chen, aku sudah menjelaskan. Aku masih ingin membawa Jia kembali. Aku tidak bisa kehilangannya, kata Liu Wenze dengan tegas. Sial, kau benar-benar tidak punya harapan. Bab 052. Keluar dari hotel. Chen Yuan dengan santai membeli 2 mangkuk mie kering panas di pinggir jalan. Pada saat itu, kilatan perak melesat seperti hantu. Aku melihat sebuah supercar yang sangat megah terparkir di depan Hotel Rujia. Sial, mobil apa ini? Kenapa terlihat begitu keren?
Bahkan lebih berisik daripada Ferrari 488 yang kulihat terakhir kali. Mobil sport ini harganya setidaknya beberapa juta dolar. Seorang gadis yang lewat berkata dengan terkejut. Hehe, aku tidak tahu banyak, apa itu 488? Ini Koenigsegg, supercar terbaik di dunia, dan harganya mencapai 600 juta. Pergi ke Dunian dan cari sendiri. 26 juta. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan. Ini hanya sebuah mobil, harganya lebih mahal daripada sebuah villa. Kupikir itu mobil sport bermerek, tapi ternyata sangat keren sampai menembus langit. Sekelompok orang yang lewat pun takjub. Koenigsegg mendekati seorang pemuda berkacamata hitam. Ia memiliki tusuk gigi di sudut mulut, dan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan. Ia mengenakan merek Versace, dan sepertinya ada dua huruf besar tertulis di wajahnya. Hao Heng. Hei, Tuan Yan, saya sudah datang, di mana Anda? Di gang 10 meter di depan Anda di sebelah kanan, yang mengenakan kaos putih, keseluruhan, dan memegang mie kering panas itu saya. Mendengar suara di telepon. Sesuai arah Chen Yuan, Zhang Haotian mencarinya. Di gang itu, ada dua pemuda yang tampak seperti sutra yang menjuntai, berjalan ke arahnya. Kedua pemuda ini mengenakan pakaian dari warung pinggir jalan yang harganya kurang dari 200 yuan. Mereka makan mie kering panas seharga 5 yuan. Salah satu dari mereka menunjuk tangan ke arahnya sambil tersenyum. Zhang Haotian terkejut. Ini bos Yan yang legendaris. Terlalu muda. Terlalu ceroboh. Ngomong-ngomong, bukankah ini tampak seperti pahlawan tak berkompetisi yang secara acak memberi hadiah 500 miliar kepada pembawa acara wanita? Aku. Chen Yuan mengangguk. Maaf bos, aku baru menyadarinya sekarang, kau terlalu rendah hati. Zhang Haotian melepas kacamata hitamnya. Dia segera menyadari bahwa ada beberapa pahlawan sejati yang tidak memerlukan hal-hal dangkal untuk membuat mereka menonjol. Karena hal semacam ini tidak berarti lagi bagi mereka. Bos melakukan segala sesuatu sesuka hati. Baik rendah hati maupun sombong, mode ini dapat diubah sesuka hati. Inilah alam yang sesungguhnya. Sepertinya aku akan belajar dari Tuan Yan di masa depan, jadi aku tidak boleh berlebihan. Xiao Zhang, berikan kunci mobilnya padaku, dan aku akan mengembalikannya besok. Ngomong-ngomong, jam tanganmu juga cukup bagus. Aku akan meminjamkannya kepada temanku dulu. Nanti kalau ada waktu, aku akan mentraktirmu makan malam. Meskipun Chen Yuan dan Zhang Haotian baru pertama kali bertemu, dia juga tidak menyampaikan maksudnya dengan memerintah. Bagaimanapun, sikap seperti itu lebih sesuai dengan temperamennya sebagai pria yang berkuasa dan berpengaruh. Zhang Haotian menatap Liu Wenze yang berada di samping Chen Yuan, dan langsung menunjukkan ekspresi yang bisa dimengerti. Sepertinya teman Tuan Yan hanyalah orang biasa. Dia kehilangan muka karena suatu alasan. Tuan Yan memutuskan untuk membantu mendapatkan kembali tempatnya. Hal semacam ini hampir umum terjadi di kalangan generasi kedua orang kaya. Tuan Yan, ini kunci mobil dan jam tangan. Jika menurut Anda itu tidak cukup, atau saya akan memanggil beberapa teman ke sini. Kalaupun tidak ada, tim yang terdiri dari lebih dari keseluruhan mobil pun tidak masalah. Begitu Zhang Haotian mengatakan ini, mata Chen Yuan langsung berbinar. Oke, Xiao Zhang, jika kamu bersedia membantu, itu akan sangat bagus. Tunggu sebentar, aku akan segera menelepon temanku. Hei, Gouzi, ada acara hari ini, izinkan aku mengenalkanmu pada seseorang. Siapa? Bos Smoke. Sialan, Kakak Tian, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu membayar 500 miliar Yanzong di Longya kemarin, kan? Kali ini aku tahu aku dan kakakmu ada pertemuan, jadi cepat telepon semua saudara-saudara. Bab petrokimia di tempat. Siang hari. Cafe Konoha. Chen Yuan dan Liu Wenze tiba 10 menit lebih awal. Cafe Konoha adalah tempat yang penuh dengan sentimen kelas menengah ke bawah. Gaya keseluruhan kafe sangat artistik. Bersih, rapi, dan tenang. Di tengah hiruk-pikuk kota, bisa minum kopi, membaca buku, dan menikmati sore hari di tempat seperti ini adalah salah satu gaya hidup favorit banyak pekerja kantoran wanita perkotaan. Tapi harga secangkir kopi di sini mencapai 100 atau 200. Bagi pelajar biasa, itu dianggap pengeluaran tinggi. Tidak apa-apa datang ke sini sekali atau 2 kali. Jika sering datang ke sini, Anda harus memiliki lingkungan keluarga yang lebih baik. Duduk di kafe, Liu Wenze merasa sedikit nyaman. Chen Yuan duduk di sudut yang jauh, memegang buku untuk menutupi dirinya. Penantian ini sudah lebih dari setengah jam. Sekitar pukul 12.30. Sebuah Porsche Cayenne akhirnya melaju perlahan di depan kafe. Saat itu, seorang gadis yang tampak familiar sekaligus asing bagi Chen Yuan turun dari Cayenne. Gadis ini cukup cantik, mengenakan gaun Chanel, membawa tas LV di tangannya, dan kalung Swarovski di sana. Setelan ini harganya sekitar hingga Yuan.
Meskipun semuanya barang mewah, gayanya biasa saja di antara barang mewah. Tapi ekspresi wajahnya sangat anggun. Jia, kamu akhirnya datang. Aku memesan americano yang sering kamu minum. Lihat saja apakah kamu suka. Liao Jia baru saja duduk. Liu Wenze secara otomatis beralih ke mode menjilat. Wenze, ayo putus. Liao Jia langsung berkata. Kenapa? Aku tidak mengerti apa yang salah. Mungkin memang salahku. Seharusnya aku tidak datang padamu tanpa merasa nyaman. Aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi. Aku bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Asalkan kau berpisah dari pria itu, aku bisa memaafkanmu. Liu Wenze meraih tangan Liao Jia dengan mata merah, seolah-olah meraih jerami terakhir. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan hubungan 6 tahun itu. Di hadapan Liao Jia, dia sudah lama dipermalukan tanpa sedikit pun martabat. Namun Liao Jia menepis tangan Liu Wenze. Liu Wenze, aku ingin kau memahami satu hal. Aku tidak butuh maafmu. Sebenarnya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kita belum menikah. Aku berhak memilih. Mungkin seharusnya aku menjelaskannya lebih awal. Masyarakat sangat realistis, kita akan lulus dalam 1 tahun. Tahukah kau betapa rendahnya gaji siswa yang baru lulus dari masyarakat? Kau sama sekali tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan, mari kita putus. Liao Jia berkata dengan tegas. Jia, percayalah padaku, aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang di masa depan. Apapun yang terjadi, aku juga lulusan universitas bergengsi 985. Aku akan belajar keras untuk mengikuti ujian masuk-masuk. Gaji di masa depan pasti tidak akan rendah. Bahkan jika aku menghasilkan uang untuk menghidupi keluargaku, aku juga bisa menjamin bahwa kau tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Liu Wenze bersumpah. Tetapi di telinga keluarga Liao, ini hanyalah lelucon. Ujian masuk memasukkan. Sekarang seorang pelajar mengisi hanya bekerja, apakah dia mendapat gaji 1 yuan? Gajinya 3 hingga yuan, dan aku harus menunggumu selama beberapa tahun. Masa muda seorang wanita adalah yang paling berharga, aku tidak bisa menunggumu selama itu, dan bahkan jika kamu memiliki gaji hingga yuan, membeli rumah, menjual mobil, dan mahar, mana yang tidak membutuhkan biaya. Kamu juga perlu membuat rencana dengan cermat, ini bukan kehidupan yang aku inginkan, kamu sama sekali tidak mengerti. Ketika Liao Jia mengatakan ini, Chen Yuan tidak tahan lagi. Masa muda seorang wanita itu berharga. Bukankah masa muda seorang pria juga berharga? Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, katakan saja, mengapa kamu harus mengutarakan dengan begitu muluk-muluk? Itu hanya omong kosong lagi. Apakah gaji 3 hingga yuan terlalu rendah? Bolehkah saya bertanya apakah kamu bisa mendapatkan yuan per bulan? Aku mengandalkan itu. Jia, apakah kau benar-benar ingin berperasaan tidak berperasaan? Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, apakah kau benar-benar ingin mengakhirinya? Mata Liu Wenze memerah, dan nadanya menjadi dingin. Bukan aku yang tidak berperasaan, tapi kau yang terlalu naif. Apakah kau melihat tas yang kupakai? LV, kau harus menghabiskan biaya hidup selama setahun untuk membeli tas seperti itu. Aku tidak ingin bertele-tele. Tunggu aku di mobil, aku di sini hari ini untuk memutuskan hubunganmu, jangan hubungi aku lagi di masa depan. Setelah Liao Jia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pria di dalam Porsche Cayenne tiba-tiba masuk. Pria ini berusia sekitar 27 tahun, dan tampil seperti anjing. Mengenakan celana panjang, sepatu kulit, dan rompi merah di hari yang panas, dengan punggung besar, sangat mencolok. Jia, apakah kamu sudah selesai? Aku sudah menjelaskannya, Kakak Kai. Setelah Liao Jia selesai berbicara, Kakak Kai menunjuk Liu Wenze dengan jijik. Nak, kakakku menasihatimu, jangan main-main dengan uang jika kau tidak punya uang, jika kau miskin, cepat pergi dari sini, dan jangan ganggu pacarku lagi di masa depan, atau aku akan membunuhmu. Pria berompi itu mengancam Liu Wenze dengan arogan. Kemudian dia meraih tangan Liao Jia dan pergi. Liu Wenze berulang kali dihina dan diejek. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Liao Jia, kau akan menyesal. Mulai hari ini, kau telah kehilangan aku sepenuhnya. Liu Wenze hampir meraung. Sial, orang miskin yang menjilat anjing benar-benar memperlakukan dirinya seperti bawang hijau. Pria berompi itu mencibir dengan jijik. Mendengar ini, Liao Jia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya sesaat. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah kehilangan sesuatu. Tapi dia cepat menghibur dan memikirkan kekanak-kanakan dan konyol ini. Hei, ada supercar di depanmu, keren banget, aku nggak tahu punya siapa. Sial, ini. Koenigsegg, mobil mewah kelas atas seharga 600 juta yuan, Jia, ayo kita ke sana dan berfoto, supercar kelas atas seperti ini biasanya langka. Pria berompi itu jelas penggemar mobil mewah. Dia banyak melakukan penelitian tentang mobil-mobil mewah kelas atas di dunia.
Mobil ini, harganya lebih dari 2.000 juta yuan. Bukankah itu menakutkan? Aku tidak tahu orang seperti apa yang mampu membeli mobil ini, kata Liao Jia dengan rasa takut yang masih tersisa. Setelah berbicara, dia mulai berdiri di depan mobil dan berfoto selfie. Mengambil berbagai pose. Sambil memotret Liao Jia, pria itu berompi juga berfoto selfie. Saat itu, Liu Wenze berjalan mendekat. Tolong lepaskan aku. Liu Wenze, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah puas? Menetes. Liu Wenze menekan tombol mobil, dan pintu gunting Koenigsegg terbuka perlahan seperti sayap kupu-kupu. Sebuah model yang halus dan berwibawa dengan daya tarik visual yang luar biasa. Liao Jia meninggalkan tempat itu. Dia obes-specified. Ini. Bab 054. Mustahil, seberapa mungkin kamu punya mobil mewah seperti itu? Saya mengerti, Liu Wenze, Anda menyewa mobil ini, kan? Saya tidak menyangka Anda baru tahu trik-trik licik ini sekarang. Apa yang kamu pikir kamu bisa mengubah pikiranku dengan menyewa mobil mewah? Kubilang, mustahil. Liao Jia awalnya terkejut. Tapi dengan reaksi cepat, dia dan Liu Wenze baru saling kenal kurang dari sehari atau 2 hari. Meskipun mereka tidak saling mengenal dengan baik, tapi cukup saling memahami. Apa yang terjadi di rumah Liu Wenze, mungkinkah dia tidak tahu? Kau bilang kau berpura-pura bodoh. Benar saja, apakah kedokmu terbongkar? Aku sudah bilang pada Xiao Chen sejak lama bahwa trik ini tidak akan berhasil, dan kau malah membiarkanku melakukannya. Liu Wenze diam-diam menghela napas. Dia tahu bahwa kepura-puraannya telah gagal, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan kembali harga dirinya hari ini, tetapi dia mungkin akan kehilangan lebih banyak harga dirinya. Semua harga diri akan hilang. Oh, ternyata itu mobil sewaan. Hati-hati jangan sampai tergores, atau kamu tidak akan mampu membayarnya meskipun kamu menjual ginjalmu, kata Makai semakin menghina. Saat itu, seorang wanita cantik dengan penampilan genit dan tubuh yang sangat seksi melangkah dengan sepatu hak tinggi merah dan berjalan mendekat sambil berpikir. Kakak Wenze, bukankah kamu setuju untuk mengajakku jalan-jalan hari ini? Cepat masuk ke mobil. Dua orang udik yang belum pernah melihat dunia, malah bilang mobil kakak Wenze itu mobil sewaan. Mobil mewah seharga 600 juta yuan. Pergi dan sewa satu untukku. Su Lele melipat tangannya dan mengumpat. Kemampuan aktingnya cukup tinggi. Memainkannya dengan sangat baik. Dia menatap Liao Jia dan Makai dengan penghinaan dan cemoohan di matanya yang tercermin dengan jelas. Dan dia benar. Memang ada beberapa mobil mewah yang disewakan di pasaran. Tapi Anda tidak bisa menyewa mobil mewah dengan harga lebih dari 2.000 juta yuan. Orang yang mampu membeli mobil mewah setingkat ini tidak akan pernah menyewakannya. Kau bisa melakukannya, Liu Wenze. Bukan hanya kau belajar cara menyewa mobil kali ini, tapi kau bahkan menyewa aktor. Kau menghabiskan banyak uang, kan? Biar ku katakan, jangan melakukan semua hal mewah ini. Itu tidak ada gunanya. Yang palsu tetap palsu. Sekali lagi, kau bukan generasi kedua orang kaya. Liao Jia terus mengu. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Liu Wenze, si penjilat, akan menjadi generasi kedua super kaya yang legendaris. Anda pasti benar-benar mampu membeli lebih dari 2.000 juta supercar. Mengapa Anda diminta membeli ponsel Apple sejak awal, dan Anda baru membelinya saat acara diskon double 11? Bum bum bum. Kata-kata yang menirukan Liao Jia baru saja selesai. Tiba-tiba terdengar deru mesin tidak jauh dari situ. Itu adalah suara supercar yang melaju kencang di jalan, dan jumlahnya lebih dari 1. Total lebih dari 20 supercar mewah melaju serempak menuju Konoha Cafe. Beberapa gadis yang sedang makan melon di pinggir jalan berseru. Ya Tuhan, ini Maserati, Lamborghini, 911, Ferrari 488, Aston Martin, Maybach. Sial, sial, sial. Keren banget, dan ada Koenigsegg. Apakah ini pesta generasi kedua orang kaya raya? Cepat ambil foto dan kirim ke Moments. Pemandangan ini, sangat menakutkan. Wow, pria tampan yang mengendarai Ferrari dengan satu tangan itu benar-benar tampan, seru seorang gadis yang tepat waktu. Tampan, aku ingin mengendarai Ferrari. Aku lebih tampan darinya, teriak pacar gadis itu dengan nada tidak setuju. Di mata semua orang yang terkejut. Semua mobil mewah terparkir di dekat kafe Konoha, menghalangi seluruh jalan. Suasananya mencekam dan menyesakan. Pemandangan itu di luar kendali. Saat itu, seorang pemuda berani dengan tusukan gigi di sudut mulut dan kacamata hitam. Perlahan keluar dari mobil. Kemudian, dia berlari kecil menuju Liu Wenze dengan 3 langkah dan 2 langkah. Tuan Muda Wen, saya mendengar ada orang yang meremehkan Anda, jadi izinkan saya melihat siapa yang begitu berani menyakiti Tuan Muda Wen kita, bukankah itu hanya tipuan? Hai Tuan Muda Wen, hai Tuan Muda Wen, hai Tuan Muda Wen.
Petik 2. Tiba-tiba, setelah mereka turun dari mobil, semua generasi kedua yang kaya raya dengan mobil super berjalan menemui Liu Wenze dan dengan hormat memanggil Tuan Muda Wen. Serentak, kekacauan terjadi di mana-mana. Kemarahan Liu Wenze melonjak. Berpura-pura seperti angin, selalu menemaniku. Meskipun, Wen Zhao, ini tidak mengucapkan kata pun dari awal hingga akhir. Namun itu tetap tidak mempengaruhinya untuk menjadi pusat perhatian penonton. Sungguh arogan. Begitu banyak muka. Liao Jia benar-benar tercengang. Tiga yang muncul runtuh, mentalitasnya meledak, dan dia mulai sedikit meragukan hidupnya. Liu Wenze, apakah dia benar-benar raksasa super? Identitasnya sangat keren. Acaranya sangat menakjubkan. Bahkan kelompok orang kaya generasi kedua yang arogan ini seharusnya dengan hormat memanggil Tuan Muda Wen di depannya. Aku percaya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Saat ini, Liao Jia tidak punya pilihan selain percaya bahwa supercar seharga 2.000 juta itu mungkin benar-benar miliknya. Fakta ada di depan mata. Tak terbantahkan. Seorang aktor, silakan. Dua aktor juga boleh. Tapi sekarang ada lebih dari 20 orang kaya generasi kedua, mengendarai supercar dan ngebut di jalanan, tidak mungkin semuanya aktor, kan? Bahkan jika Anda benar-benar seorang aktor, jika Anda bisa mendapatkan barisan seperti ini, itu berarti Anda juga sangat hebat. Sialan kau, Paman, kukira ada sesuatu yang hebat, berani-beraninya pura-pura agresif di depan Wen Zhao, ternyata Makai, dasar bocah. Seorang orang kaya generasi kedua dengan rambut putih yang diindikasikan mengenali pria berompi itu, dan tiba-tiba berkata dengan nada menghina di wajahnya. Bai Mao, apakah kamu kenal anak ini? Tanya Zhang Haotian. Itu tidak benar, anak ini tidak punya keahlian lain, tapi dia cukup pandai merayu perempuan. Mereka semua bekerja di bidang desain kemasan, kelompok rendahan, ejek Bai Mao. Desain kemasan, apa itu? Kalian tidak mengerti ini, saat ini, ada beberapa pekerja seks komersial, dan mereka jelas tidak punya banyak uang, jadi mereka harus berpura-pura menjadi generasi kedua orang kaya, dan mencoba memikat gadis-gadis cantik dengan membangun lingkaran pertemanan. Ada 20 atau 30 orang dalam kelompok mereka. Menyewa mobil mewah, 20 orang bergiliran berfoto, setiap orang menghabiskan rata-rata 100 atau 200 yuan, dan kalian bisa berfoto selfie di dalam mobil mewah. Menyewa suite presiden bintang 5, rata-rata 200 yuan per orang, dan kalian punya suite mewah. Menyewa kapal pesiar mewah, dengan rata-rata 500 yuan per orang, dan kapal pesiar mewah ada di sini. Menyewa pesawat terbang. Menyewa villa. Puluhan orang bergiliran secara bergelombang. Setelah serangkaian prosedur, rata-rata per orang kurang dari 2.000 yuan, dan lingkaran pertemanan mereka semuanya kelas atas, baik di tempat-tempat mewah atau mobil dan villa mewah. Petik 2. Gadis-gadis ini mengira mereka telah bertemu pangeran tampan. Padahal, pria ini bahkan mungkin tidak menghasilkan 5.000 yuan per. Soal tas LV di punggungnya, aku bisa tahu itu palsu hanya dengan sekali lihat. Bai Mao menunjuk tas LV di tangan Liao Jia sambil tersenyum, dan mengejek tanpa malu-malu. Kali ini, bahkan Chen Yuan, yang mengamati kegelapan, pun tercengang. Apakah mungkin bermain-main dengan perempuan seperti ini? Ribuan dolar masih bisa mendapatkan gadis-gadis berprestasi tinggi. Ada begitu banyak talenta di dinasti surgawi. Cara selalu lebih sulit dari yang mudah. Operasi ini, 666. Mustahil, bagaimana mungkin tas LV saya palsu? Ada faktur resminya. Kakak Kai, mereka semua pembohong, kan? Kau tidak berbohong padaku, kan? Liao Jia buru-buru bertanya. Faktur biasa. Akan kuberikan 10 buah seharga 100 yuan, mau? Bab 055 Tuan Yan, bisakah Anda memberi saya pertunjukan? Liao Jia menatap mata Makai, dan semakin lama ia menatap, semakin curiga ia jadinya. Karena semuanya diceritakan oleh Bai Mao. Lingkaran pertemanan Makai memang sangat mewah. Hotel bintang 5 hari ini, pelayaran saat matahari terbit besok, villa dan perkebunan anggur lusa, betapa mewah dan berkelasnya mereka. Justru karena melihat lingkaran pertemanan Makai itulah kesan pertamaku sempurna, dan aku merasa dia benar-benar tipe idealku. Itulah mengapa hanya dalam setengah bulan, aku menjalin hubungan yang tidak biasa dengannya. Tetapi beberapa hari terakhir, ia mendapati mobil Makai jarang digunakan. Membelikan tas LV untuknya sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Pada saat itu, ia mengira itu mengejutkan, sehingga ia tidak mempermasalahkannya. Bahkan dia merasa sangat tersentuh. Ditambah dengan retorika Makai, ia telah dibujuk hingga kehilangan kendali diri. Kelemahannya kini mulai terungkap. Tiba-tiba ia merasa curiga. Makai menatap Liao Jia dengan semakin curiga. Ia segera memilih untuk memecahkan guci itu. Baiklah, Liao Jia, aku harus membuktikan diri. Aku memang bukan keturunan kaya raya, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku keturunan kaya raya, dan aku tidak berbohong padamu.
Kau, jangan melihat seperti itu. Aku sudah melihat banyak wanita matre sepertimu. Aku menghabiskan 200 yuan untuk LV, jadi kau pantas mendapatkannya. Itu uangku untuk membangun rumah, dan itu uangku untuk makan. Aku sudah berulang tahun 3 kali, dan aku menghabiskan lebih dari 1000 yuan secara total, kau seharusnya puas. Mendengar ini, Liao Jia sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat. Ternyata dia benar-benar ditipu. Tetapi meskipun dia tahu bahwa dia telah ditipu, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Bahkan tidak ada alasan untuk memanggil polisi. Karena dari awal hingga akhir, Makai tidak menipu sepeser pun darinya. Dari sudut pandang hukum, tidak ada unsur penipuan. Kalian berdua adalah teman biasa. Bahkan jika kalian membuka kamar, kalian siap. Tidak bisakah kalian menuntut orang karena selingkuh akibat konflik antara pria dan wanita? Alasan ini tidak masuk akal. Mentalitas Liao Jia runtuh. Ketika saya berpikir bahwa saya kehilangan pacar saya yang kaya raya dari generasi kedua yang mengendarai mobil super bernilai lebih dari 2.000 juta karena seorang penipu yang selingkuh. Tapi pria ini masih sangat baik padanya, dia telah mengabdikan dirinya selama 6 tahun, selalu siap sedia, dan memperhatikan setiap detail. Dia masih seorang siswa berprestasi dengan nilai 985. Jika dibandingkan, Liu Wenze benar-benar seperti malaikat. Dia menyesal. Dia benar-benar menyesal. Wenze. Jangan panggil aku begitu, karena kau bilang ingin putus sepenuhnya. Kuharap kau tidak menghubungiku lagi di masa depan, baiklah. Kali ini, Liu Wenze akhirnya menetap. Sudah berakhir, percuma memanas. Liu Wenze berbalik dan masuk ke dalam Koenigsegg, dan Sulele duduk di kursi penumpang depan, di bawah membuat iri dan cemburu pada semua gadis yang menyaksikan. Mobil super mewah ini melaju pergi. Sangat tampan, seandainya aku punya pacar seperti itu. Kalian tidak tahu, tertegun aku melihat wanita ini putus dengan seseorang di sebuah kafe, bukankah itu bodoh? Aku kehilangan semangka demi biji wijen, tapi sekarang aku bahkan tidak mendapatkan biji wijen. Aku yakin. Hehe, teh hijau saat ini, aku tidak bisa melihat seberapa berharga diriku, dan aku hanya memikirkan sugar daddy, jadi aku pantas dipermainkan. Tidak ada yang perlu dikasihani, para pencari harta memang pantas mendapatkannya. Bah, setelah Liu Wenze pergi, Liao Jia tunjuk. Setiap kata kejam seperti pisau tajam, menusuk dadanya dengan ganas. Membuatnya berdarah deras. Akhirnya, dia benar-benar hancur. Duduk di tanah menangis histeris. Tapi tidak ada yang mengasihaninya. Kasihan. Orang itu, pasti ada sesuatu yang jahat padanya. Siapa itu? Makai, kan? Kau baru saja merebut tempat Wen Shao, dan kau ingin pergi begitu saja. Saat ini, Chen Yuan, yang selama ini bersembunyi di sudut menonton drama, akhirnya berdiri. Menghentikan Makai yang ingin pergi. Liu Wenze memiliki kepribadian yang terkendali, dan biasanya tidak akan melakukan hal-hal yang keterlaluan, tetapi anak ini merebut tempat saudaranya, Chen Yuan tidak akan membiarkan pergi begitu saja. Chen Yuan baru saja berdiri. Zhang Haotian segera mengikuti, dan kelompok orang kaya generasi kedua di belakangnya juga menyelimuti Makai secara serentak. Makai hampir ketakutan sampai ingin membuang air kecil seketika. Semua. Saudara-saudara, aku benar-benar tidak tahu bahwa wanita ini adalah pelacur Wen Shao. Aku salah karena buta. Maaf. Aku langsung memutuskannya. Aku juga memblokirnya di WeChat. Aku benar-benar tidak berani. Sekarang, bisakah kalian membiarkanku pergi? Maaf dan selesai. Aku akan mengirismu dengan pisau, bisakah aku hanya meminta maaf padamu? Bai Mao mencemooh. Aku tidak akan berkelahi denganmu, aku akan menamparkan diriku sendiri 100 kali, lalu aku bisa pergi. Kalau tidak, percaya atau tidak, aku akan berpura-pura tidak bisa bergaul di Seoul, kata Chen Yuan acuh tak acuh. Aku akan berkelahi sekarang. Makai setuju patuh. Setelah berbicara, dia mulai menamparkan wajahnya sendiri, dan dia menamparnya dengan cukup keras. Bercanda saja, orang kaya generasi kedua di sini bisa dengan mudah membunuhnya, apalagi sekelompok dari mereka. Jika masalah ini bisa selesai hari ini. Tidak masalah jika dia kehilangan muka dan melakukan sedikit kejahatan. Mereka terlibat dalam desain kemasan, mereka semua orang besar, mampu membengkokkan dan memahami tubuh. Setelah 100 konsensus, wajah Makai bengkak. Hebat, orang yang berani menyerangnya juga seorang karakter. Zhang Haotian mengangguk terkejut. Pergilah, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan pergi. Akhirnya, Makai lari seperti anjing dengan porsekaian soannya karena putus asa. Haha, Tuan Yan, aktingku tadi lumayan bagus, kata Zhang Haotian sambil tersenyum. Di depan Chen Yuan, dia melepas kacamata hitamnya dan menyingkirkan sikap arogannya yang biasa. Sial, apakah ini Bos Yan?
Kukira Tuan Muda Yan tadi adalah bos Yan yang sebenarnya. Kenapa aku membungkuk pada anak itu tadi? Kukira Wen Shao adalah Tuan Yan. Setelah sekian lama, ternyata ada yang salah. Aku lihat nama kakak Tian adalah Wen Shao, jadi aku juga akan dipanggil Wen Shao. Ternyata Tuan Yan selama ini hanya menonton dari samping. Ku bilang, bagaimana mungkin Tuan Yan jatuh cinta pada sampah seperti itu? Tunggu sebentar, punggung Tuan Yan agak familiar, sepertinya mirip dengan Running Man yang 2 hari lalu meledak dengan jerawat. Benar. Jangan bikin masalah, Tuan Yan bisa jadi Running Man, dia seharusnya jadi pahlawan. Sekelompok generasi kedua kaya, katakan sesuatu padaku. Sikapnya sangat rendah. Saudara-saudara, terima kasih atas dukungan kalian hari ini. Liu Wenze adalah saudaraku, dan jika kalian mendukungnya, itu berarti kalian menghormatiku. Bagaimana kalau kalian pergi ke kafe dan aku akan mentraktir kalian kopi? Kata Chen Yuan dengan sopan. Karena seseorang telah membantu dan memujimu, sudah sepatutnya membalas kebaikanmu. Tetapi jika kelompok generasi kedua yang kaya ini diundang makan malam, Chen Yuan tidak akan mampu mengarahkan mereka. Siapa tahu mereka akan memesan sesuatu yang sangat mahal. Kalau hanya kopi, Chen Yuan masih mampu membelinya. Meskipun terasa berat menghabiskan uangku sendiri, aku tidak boleh kehilangan muka. Baiklah, aku kebetulan haus. Ngomong-ngomong, Tuan Yan, sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Aku tidak tahu apakah ini cocok. Pria kaya generasi kedua berambut putih itu tiba-tiba berbicara. Chen Yuan tiba-tiba panik. Apakah kamu benar-benar tidak sopan? Ini tentang Tuan Yan. Baru-baru ini aku jatuh cinta pada seorang pembawa acara wanita. Dia cantik, bertubuh bagus, dan berbakat. Dia tipe yang kusuka, tapi dia tidak terlalu populer. Aku ingin mengundang Tuan Yan untuk datang dan mendukungnya. Katakan saja aku diundang oleh pahlawan berambut putih, agar aku menjadi sangat populer. Chen Yuan menghela napas lega. Tidakkah mendukung pembawa acara wanita adalah kelebihannya? Hari ini, biarkan kalian, generasi kaya kedua, lihat sendiri, seperti apa pahlawan sejati yang tak tertandingi. Bab 056 Aku mau ke toilet. Bai Mao, jangan berlebihan, kau berani mengajukan permintaan seperti itu saat pertama kali bertemu Tuan Yan, tegur Zhang Haotian. Tidak apa-apa, itu semua hal sepele. Di platform mana penyiar wanita yang kau bicarakan? Chen Yuan tersenyum dan memutar tangannya. Mereka bertiga berjalan masuk ke kafe Konoha sambil membungkuk. Tuan Yan, penerbit wanita yang saya bicarakan ada di Longya. Saya sudah membuka cabang di Longya, tapi tidak begitu bagus. Jika Tuan Yan bersedia membantu, saya akan sangat berterima kasih. Bai Mao memohon bantuan. Di satu sisi ada juga makna lainnya. Sejauh ini, dia masih belum sepenuhnya percaya bahwa pria di hadapannya adalah Tuan Shen Haoyan. Chen Yuan terlalu muda. Terlebih lagi, pakaian dan sepatu yang dikenakannya semuanya kurang dari 200 yuan. Ini sangat mencolok sehingga terlihat seperti orang miskin. Di mana letak kesesuaiannya dengan temperamen umum Shen Haoyan? Bukan hanya Bai Mao yang skeptis, tetapi generasi kedua kaya lainnya juga kurang lebih skeptis. Akhir-akhir ini, segala macam rutinitas sudah terlalu dalam, jadi aku harus waspada. Karena kamu bos Shen Haoyan, tidak berlebihan jika kamu memberi pertunjukan kepada pembawa acara wanita di depan para petinggi, kan? Tentu saja, jika Anda ingin Chen Yuan mentraktir tamu makan malam, dia mungkin akan sangat ragu. Tapi jika Anda ingin dia memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita, sama sekali tidak masalah. Dia masih punya 5.000 juta gigi naga yang belum disikat, dan sistemnya punya banyak emas untuk dibelanjakan. Karena kamu ingin mencobanya, aku akan memenuhinya. Pelayan, sajikan 20 cangkir kopi. Baiklah, Tuan. Pelayan cantik di kafe itu tersenyum manis. Dia tahu seperti apa orang-orang ini. Ada 20 mobil mewah terparkir di luar. Begitu sekelompok dari mereka masuk, kursi-kursi di kafe hampir penuh. Awalnya, ada 5 atau 6 pekerja kantoran wanita di kafe itu, tetapi semuanya tampak malu-malu saat itu. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin Anda melihat begitu banyak generasi kedua yang kaya raya sekaligus? Untuk sementara waktu, bisnis kafe Konoha tiba-tiba meningkat pesat. Jumlah gadis yang datang dan pergi meningkat beberapa kali lipat. Di antara mereka ada banyak wanita muda dan cantik yang modis. Chen Yuan mencari tempat duduk dan mengeluarkan iPhone 12 yang dibelikan Zhao Yuki untuknya. Mengaktifkan data internet. Membuka aplikasi Longya Live. Ini benar-benar bos Yan. Melihat nama ide yang familiar, Lonely Cigarette, di ponsel Chen Yuan, seorang generasi kedua yang kaya akhirnya mengangguk setuju. Kak, siapa nama penyiar wanita yang kamu sukai? Chen Yuan bertanya kepada Bai Mao dengan acuh tak acuh. Pak Yan, penyiar wanita favoritku bernama Ruoxi Classmate. Dia adalah penyiar wanita di distrik Xingxiu, dan saat ini hanya memiliki lebih dari 5 pelanggan.
Dia hanyalah penyiaran kecil. Oke. Chen Yuan mengangguk. Mulai mencari nama, classmate Ruoxi. Dia memang biasanya tidak menonton penyiar kecil seperti ini, tetapi ada juga banyak yang cantik di antara mereka. Setelah mencari, Chen Yuan mengklik ruang siaran langsung Ruoxi. Secara kebetulan, penyiar wanita ini tidak hanya melakukan siaran langsung, tetapi juga terlibat dalam PK dengan penyiar wanita lain. Sekarang penerbit wanita di platform utama mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari PK. Karena PK dapat meningkatkan konsumsi penonton. PK juga dapat berinteraksi dengan penyiar lain untuk menarik penggemar. Hal ini menyebabkan banyak penyiar wanita, selama mereka mulai siaran, pada dasarnya mereka terlibat dalam PK. Tidak buruk, kamu benar-benar terlihat cantik. Chen Yuan tak kuasa menahan pujiannya. Ia menatap wanita cantik yang sedang disiarkan langsung di ponselnya, terlihat hampir bisa mendapat nilai 9. Teman sekelasnya, Ruoxi, di antara semua penyiar wanita yang pernah ditemui Chen Yuan, berada di peringkat 3 teratas dalam hal penampilan. Apalagi Zhao Yuqi pun belum tentu lebih cantik darinya. Tentu saja, Anda tidak akan tahu setelah mematikan filter kecantikan. Standar estetika kakak Bai Mao setajam biasanya. Tidak buruk, memang mungkin, terlalu tepat waktunya. Astaga, bukankah ini Zhou Ruoxi, apakah cantik dari konservatorium musik? Dia benar-benar siaran langsung di Longya. Di antara kerumunan, seorang anak muda kaya raya tampak membacakan penyiar wanita itu. Konservatorium musik, apakah itu konservatorium musik Seoul? Ya, Zhou Ruoxi sangat terkenal di konservatorium musik. Aku punya teman yang ingin berkumpul dengannya dulu tapi tidak berhasil. Siapa sangka kakak Bai Mao sudah memperhatikannya. Tepat ketika beberapa generasi kedua yang kaya sedang dipanaskan. Ruoxi tampaknya akhirnya menyadari kedatangan Shen Hao di ruang siaran langsung. Efek khusus masuknya Kaisar Dewa Super yang diaktifkan oleh Chen Yuan benar-benar menggemparkan. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Dan Kaisar Dewa Super yang memasuki arena tak lain adalah Yan Zong, yang baru saja mendapatkan 0,5 miliar di Longya kemarin. Wow! Selamat datang Tuan Yan, selamat siang. Apa yang harus kulakukan? Aku sedikit bersemangat. Aku tidak menyangka Tuan Yan akan masuk ke ruang siaran langsungku. Ruoxi, kau populer, tidak ada penyiar wanita yang tidak populer. Tuan Yan hebat, di mana pasukan keluarga Yanku? Asap selalu menciptakan suasana, terima kasih Tuan Yan telah mengirimkan 1000 peta harta karun, haha, apakah aku mengutarakan terlalu cepat? Asap selalu menciptakan suasana. Asap selalu menciptakan suasana. Chen Yuan belum mulai memberikan hadiah, tetapi suasana di ruang siaran langsung sudah mulai memenuhi layar dengan asap dan suasana. Saat ini, Chen Yuan mengirimkan serangkaian komentar. Pahlawan berambut putih memperkenalkanku di sini, mengatakan bahwa ada seorang wanita muda yang cantik di sini, dan aku tidak kecewa. Sial, Bai Mao, apakah kamu kenal Tuan Yan? Semuanya diatur dengan sangat baik. Setelah Chen Yuan online, Bai Mao juga mengeluarkan ponselnya dan online. Itu tidak benar, Yan selalu menjadi teman baikku, kalian sama sekali tidak tahu energi kakakku. Bai Mao mengetik, berpura-pura menjadi orang jahat. Chen Yuan melihat rentetan pesan itu. Ada sedikit senyuman di sudut mulut. Dia mengklik antarmuka hadiah, dan menggesernya dengan terampil. Wow! Terima kasih Tuan Yan telah mengirimkan peta harta karun kepada kami, terima kasih Tuan Yan. Tepat ketika Zhou Ruoxi selesai mengucapkan terima kasih, dia menemukan bahwa jumlah hadiah peta harta karun telah melebihi. Dan mereka masih dengan panik menggeser dengan kecepatan 2 per detik. Ini adalah hadiah mewah masing-masing bernilai 5.000 yuan. Mengapa di tangan Tuan Yan, rasanya seperti tongkat cahaya gratis. Sudah dimulai, Tuan Yan sudah mulai lagi. Tuan Yan, berapa banyak uang yang Anda punya, bisakah Anda berbagi sedikit dengan saya? Apalagi kalau itu kepala sekolah uang, kalau dia menggesek kartu seperti ini setiap hari, dia akan bangkrut, kan? Rentetan komentar dari ruang siaran langsung pun terdengar. Pembawa acara wanita, Ruoxi, teman sekelas Chen Yuan, sudah tercengang. Namun, yang lebih mencengangkan lagi adalah sekelompok anak muda kaya yang menyaksikan Chen Yuan menggesek kartu hadiah dengan mata kepala mereka sendiri. Menonton orang lain menggesek kartu hadiah di ruang siaran langsung paling-paling hanya mengagumi kekayaan orang lain. Namun kenyataannya, saya melihat Shen Hao dengan ponselnya memberikan tip kepada pembawa acara wanita, dan hanya dalam beberapa menit, dia sudah menggesek kartu hadiah senilai jutaan dolar. Dan selalu dengan kecepatan tangan seperti ini, Chen Yuan terlihat seperti tidak bisa dihentikan. Terlalu berlebihan. Ini sangat tidak manusiawi. Ya Tuhan, Tuan Yan, tolong jangan mengambil terlalu banyak hadiah. Hanya dalam beberapa menit, sebuah mobil sport sudah diambil. Bai Mao segera berhenti. Awalnya, dia meminta Chen Yuan untuk hadir dalam acara tersebut.
Sekarang seseorang telah membayar Anda jutaan dolar untuk pembawa acara yang Anda sukai, bolehkah saya meminta Anda untuk membalas budi ini? Tapi budi ini terlalu besar, saya tidak mampu. Tidak apa-apa, hanya beberapa peta harta karun. Jika ada di antara kalian yang masih memiliki pembawa acara wanita favorit, saya akan menunjukkannya satu persatu hari ini, bagaimana? Kata Chen Yuan sambil tersenyum. Sebelum dia menyadarinya, ada 1000 hadiah peta harta karun di ruang siaran langsung. Bai Mao hampir. Tuan Yan, itu 500 juta, jangan digunakan, sungguh jangan digunakan. Saya tidak mampu. Aku tidak memintamu untuk mengembalikannya. Jangkar ini terlihat cukup bagus menurutku. Mari kita pindahi peta harta karun dulu. Ngomong-ngomong, siapapun di antara kalian bisa mengklik untukku, dan aku akan pergi ke kamar mandi. Bab 057. Tercengang. Apakah Tuan Yan sudah sekejam itu? Dia bahkan menyuruh seseorang untuk menggosoknya. Bai Mao mengambil ponselnya dengan tercengang, lalu Chen Yuanzhen pergi ke toilet. Dia mengklik latar belakang untuk memeriksa sisa koin gigi naga. Engah. Tepat saat Bai Mao menyesap kopi, dia berlimpahnya. Aku mengandalkannya. Ada apa? Bai Mao, kau menyemprotku ke seluruh wajah. Zhang Haotian berkata dengan marah. Maaf, Kakak Tian, aku tidak bisa menahan diri tadi, koin gigi naga di belakang panggung Tuan Yan sangat luar biasa. Aku akan lihat. Kecuali Zhang Haotian, sekelompok orang kaya generasi kedua memeriksa ponsel mereka. Hitung saja, ada angka berapa? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Hari ini, 9 digit, lebih dari 4.000 juta koin gigi naga, akan kuberikan seekor monyetmu. Tuan Yan telah menghabiskan lebih dari 5.000 juta di Longya sebelumnya. Bukankah dia menghabiskan biaya setidaknya juta? Rasio koin Longya terhadap RMB adalah 1:1. Sama seperti sirip hiu dan RMB dalam siaran langsung Shark juga 1:1. Juta koin gigi naga mewakili juta koin saudara lembut. Sialan, menggunakan sejumlah uang yang sangat besar untuk memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, itu belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, belum pernah terjadi sebelumnya. Sekelompok orang kaya generasi kedua yang hadir hampir babak belur. Sebelumnya mereka merasa seperti pemain kelas atas. Meremehkan pemain biasa. Tetapi di depan Tuan Yan, dia seperti siswa sekolah dasar. Belum pernah terlihat di pasaran. Aku yakin, kali ini aku benar-benar yakin. Posisi Tuan Yan mungkin lebih dari 1,5 bintang lebih tinggi dari kita. Kakak Tian, haruskah aku melanjutkan menyikat gigi? Tanganku terasa agak lembek dan aku tidak bisa mengendalikannya lagi, tanya Bai Mao. Karena Bos Yan memintamu membantu menyikat gigi, mari kita lakukan. Lagi pula ini bukan uangmu. Bukankah kau selalu merasa kekurangan uang? Kali ini, biar kau pura-pura punya cukup uang, bujuk Zhang Haotian. Kakak Bai Mao, ini bukan sifatmu, bukankah biasanya kau cukup berani? Mengapa kali ini kau terlihat lemah? Seorang anak orang kaya generasi kedua lainnya juga mencemooh. Siapa bilang aku lemah? Bukankah ini hanya untuk menggesek uang? Aku tidak pernah panik soal ini. Percaya atau tidak, secepatnya tidak akan pernah kembali, jadi aku berani terus menggesek. Kata Bai Mao dengan nada mengumpat. Saat ini, semuanya bisa hilang, tetapi harga diri tidak boleh hilang. Kakak Bai Mao, ini yang kau katakan, kuharap kau tidak menamparkan dirimu sendiri. Sekelompok generasi kedua yang kaya raya tidak menganggap sebagai masalah besar. Bagaimanapun, secepatnya selalu terbuka. Cukup gesek dan selesai. Bai Mao memutar jantungnya ke samping, dan mulai dengan panik mengklik hadiah itu. Ketika tangan kiri lelah, kembalikan ke tangan kanan. Ketika tangan kanan lelah, beralih ke tangan kiri. 5 menit kemudian, Chen Yuan belum kembali. 10 menit kemudian, Chen Yuan masih belum kembali. 10 menit kemudian, sial, kenapa Tuan Yan belum kembali? Aku sudah menggesek hampir 2.000 juta. Dahi Bai Mao mulai berkeringat. Dia benar-benar belum pernah memberikan tip kepada pembawa acara wanita sebanyak itu sekaligus. Meskipun Tuan Yan meminta untuk membantu menyikat gigi sebelumnya. Tapi jika Anda benar-benar mencuri 2.000 juta milik orang lain, Anda pasti akan sedikit panik. Inilah mengapa kelompok generasi kedua kaya ini berani mengambil tindakan begitu lancang. Jika orang lain tidak berani mencuri secara sembarangan. Aku tadi pergi ke toilet untuk menanyakan hal itu, dan Pak Yan bilang sakit karena makan atmosfer kemarin, dan sekarang dia sedang jongkok. Kalau aku membaginya, Pak Yan tidak takut uangnya akan habis. Saudara Bai Mao, ingatkan kamu bilang rokok itu tidak akan pernah kembali, jadi kamu tidak akan berhenti, kalau panik, katakan saja, paniklah di depan para perokok, jangan malu. Siapa bilang aku panik, aku hanya sedikit lelah karena mengklik layar. 3-10 menit kemudian,
Chen Yuan akhirnya kembali dari kamar mandi. Tadi malam, aku makan terlalu banyak mengharukan dengan Liu Wenze. Makanannya tidak bersih, yang membuatnya terasa sedikit tidak nyaman pagi ini. Kini, gelombang tuba akhirnya mengeluarkan kotoran dari tubuh. Saat terasa segar. Namun, gelombang jongkok ini memang agak lama, hampir setengah jam. Tuan Yan, Anda akhirnya kembali, Bai Mo telah membayar Anda 3.000 juta. Apa? Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung mengerutkan keningnya. Semua orang mengira Chen Yuan marah. Lagi pula, jika seseorang mengambil lebih dari 3.000 juta dari rekening saya akan marah secara pribadi. Ini bukan soal hal sepele atau tidak. Terutama, Bai Mao ini tidak punya proporsi rasa dalam karyanya. Kurang pengetahuan saja sudah cukup. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit suram. Saat ini, Chen Yuan mengubah topik pembicaraan. Bai Mao, kau tidak karena kau hanya mendapatkan 3.000 juta dalam setengah jam, dan kecepatan tanganmu bahkan tidak sampai setengah dari kecepatanku. Kau cuma makanan. Chen Yuan penuh dengan rasa jelek. Dia sama sekali tidak marah karena Bai Mao mengumpulkan lebih dari 3.000 juta orang. Sebaliknya, dia malah menyalahkan Bai Mao karena tidak cukup cepat. Dan dia tidak menyatakan untuk memaksa. Dia benar-benar berpikir bahwa tangan Bai Mao tidak cukup cepat. Mengumpulkan hadiah sendiri juga cukup melelahkan. Tidak mudah bagi orang lain untuk mengumpulkannya. Kenapa kamu tidak bisa menggesek lebih cepat? Petrokimia. Kaku. Lambat. Sekelompok generasi kedua yang kaya, kau memandang, dan aku menatapmu. Rasanya seperti tiga pemandangan telah meledak. Dulu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah orang kaya dengan rasa superioritas. Sekarang, aku menyadari bahwa aku sebenarnya orang miskin. Tidak, aku bahkan bukan orang miskin. Tuan Yan, mulai sekarang aku akan menjadi adikmu, oke? Aku ingin mengikuti teladanmu. Tuan Yan, aku akan mengembalikan ponsel ini. Maaf. Sebenarnya, aku sengaja memujimu di awal, tapi kali ini aku benar-benar yakin. Aku, Bai Qilin, yakin. Ternyata pria berambut putih itu bernama Bai Qilin. Chen Yuan mengambil ponsel itu dan mengangguk. Saatnya minum kopi. Sebanyak 20 putra orang kaya semuanya terpukau oleh kekuatan Chen Yuan yang luar biasa. Ketenangan dan sikapnya yang santai, sama sekali tidak berpura-pura. Setelah mendapatkan 3.000 juta, mentalitasnya masih bisa sebaik itu. Hanya bisa dikatakan bahwa di mata orang lain, 3.000 juta mungkin benar-benar hanya beberapa sen uang saku. Tidak masalah, kita semua berteman. Jika kita tidak berdiskusi, kita tidak saling mengenal. Mari kita bentuk grup tatap muka. Kita akan bertemu lagi pada waktu yang ada. Chen Yuan mengajukan usulan. Oke, Tuan Yan, suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Tuan Yan. Yan selalu menjadi pemimpin grup saya, bolehkah saya menjadi pamer di masa depan, haha. Kamu bisa pamer selama setahun. Bukan hanya setahun, aku bisa pamer selama 50 tahun. Dengan cara ini, Chen Yuan membuat grup diskusi WeChat, dan 20 orang kaya generasi kedua bergabung satu demi satu, dan tidak ada satupun yang absen. Dengan bergabungnya orang-orang ini, Chen Yuan merasa lingkaran pergaulannya telah meluas secara pesat. Sumber daya yang dapat ia gunakan juga akan meningkat. Generasi kedua yang kaya ini mungkin tidak memiliki banyak pengaruh saat ini, tetapi kekuatan keluarga di belakang mereka sangat terkenal di Seoul. Jika terjadi sesuatu yang salah, hanya dengan satu panggilan telepon saja sudah bisa menyelesaikannya. Dan mereka akan tumbuh secara bertahap. Secara keseluruhan, tidak ada salahnya untuk saling mengenal. Saudara-saudara, mari kita bertemu lagi lain kali. Chen Yuan meninggalkan kafe Konoha. Para perokok sudah pergi, dan kelompok orang ini secara alami berencana untuk bubar. Semuanya, siapa di antara kalian yang akan membayar tagihan? Pelayan cantik itu tiba-tiba memanggil. Hah, bukankah kamu sudah membayar tagihan rokok? Seseorang pasti lupa. Dengan keberadaan seperti Tuan Yan, bagaimana mungkin dia enggan membayar beberapa cangkir kopi? Bab 058, satu tembakan satu anak. Saya khawatir tidak ada yang salah. Di ruang siaran langsung tadi, dia menggesek lebih dari 3.000 juta, dan Dewa Hao Yanzong bahkan tidak mengerutkan kening. Itu adalah penghindaran yang disengaja. Sialan, secangkir kopi lebih dari 100, bukankah lebih dari 2.000 untuk 20 cangkir kopi? Terlalu mahal. Saya membeli kopi buatan tangan dari Taobao. Harganya 30 yuan untuk membuat cangkir. Chen Yuan mengeluh. Tak lama kemudian, dia naik taksi dan bersiap untuk kembali ke sekolah. Dalam perjalanan, Liu Wenze menelepon. Halo. Xiao Chen, aktris yang kau undang, Su Lele, sudah kukirim kembali. Tadi Liao Jia meneleponku lagi, menangis sangat sedih. Dia bilang dia benar-benar menyesal. Apa yang harus kulakukan? Di telepon, Liu Wenze bertanya dengan nada yang sangat membingungkan. Hentikan,
kau mengulangi kesalahan lama lagi, kan? Bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya, apa kau lupa? Mengapa hatimu melunak hanya karena seseorang mengucapkan beberapa kata manis? Sial. Tapi, tidak ada yang salah dengan itu. Butuh banyak usaha untuk mendukungmu hari ini, dan kamu dibujuk oleh seseorang hanya dengan beberapa kata. Tidakkah kamu merasa belas kasihan atas usaha keras kakak? Apa posisimu? Chen Yuan menutup telepon dengan marah. Kaisar tidak terburu-buru untuk Kasim itu. Kita tidak bisa mengubah masalahmu yang menjilat anjing itu. Kembali ke asrama. Sudah jam 5 sore. Keempat, kemana kau pergi semalaman? Mengapa kau tidak pulang sepanjang malam? Apakah kau pergi berkencan dengan adikmu? Teman sekamar Xiong Tao bertanya dengan sedih. Ya, bukan hanya kamu tidak pulang semalaman, nak, kamu juga tidak masuk kelas pagi ini, konselor bahkan memukulmu secara langsung, jadi aku menyuruhmu pergi, kata Cao Yu tua dengan sungguh-sungguh. Sial, aku hampir mati karena Voldemort, aku hampir makan ayam. Zhou Haikuan memegang ponsel dengan marah. Beberapa orang di asrama akhir-akhir ini mulai jarang bermain di liga. Lagi pula, setelah bermain selama bertahun-tahun, saya tidak pernah bisa mendapatkan berlian. Jika aku tidak bisa membentuk tim dengan 5 pemain hitam, akan lebih membosankan bermain sendirian. Lebih baik main ayam saja. Bagaimanapun, Anda bisa utama menggunakan ponsel. Anda tidak perlu pergi ke warnet, Anda bisa melakukannya kapan saja, di mana saja. Ayo, kita main 4 baris, dan anak keempat baru saja pulang. Kita bisa membentuk formasi penuh, dan kita mungkin akan segera bisa memenangkan gelar Super S, teriakan Xiong Tao. Chen Yuan. Kukira kau bilang akan membunuh kuartet, tapi siapa sangka kau malah bilang 4 baris membentuk waktu untuk bertarung bersama. Chen Yuan pernah main game adu ayam sebelumnya. Setelah bermain lebih dari 2 bulan, saya mendapatkan berlian bintang abadi, tapi saya tidak bisa mendapatkannya lagi. Karena dia tidak suka anjing, dia suka bertarung dengan manusia. Hasil dari hanya menembak adalah kamu cepat mati, dan kamu kehilangan banyak poin, jadi wajar saja kamu tidak bisa meningkatkan peringkatmu. Jika kamu suka anjing, menjadi Voldemort, bahkan jika kamu tidak membunuh orang, selama kamu bisa bertahan sampai ronde terakhir, kamu masih bisa mendapatkan poin. Segera, keempatnya mengeluarkan ponsel mereka. Kita online bersama. Kecuali Chen Yuan yang saat ini adalah berlian bintang abadi, Zhou Haikuan, Xiong Tao, dan Cao Jinyan semuanya telah memenangkan mahkota kejayaan. Terutama Zhou Haikuan, dia sudah memasuki mahkota kejayaan 1, dan akan segera menjadi jagoan super. Masuk ke kunjungan game. Mengoperasikan pasukan khusus, Chen Yuan tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Setelah menambahkan 5 poin atribut spiritual kemarin, Chen Yuan hanya merasakan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Tidak menemukan banyak perubahan dari biasanya. Tetapi ketika dia tiba-tiba berkonsentrasi bermain game, dia tanpa alasan yang jelas merasakan perubahan dari sebelumnya. Teknik operasinya yang semula sangat canggung menjadi sangat mahir. Kemana kita akan melompat? Tanya Xiong Tao. Ayo kita lompat ke pelabuhan G, ayo kita ke Meriam Baja. Saran Chen Yuan. Jangan pergi, rute ini pasti banyak pencuri di Hong Kong, dan diperkirakan begitu kita pergi, kita akan mendarat di kotak. Sial, kenapa kau melompat duluan, anak keempat? Benar saja, semakin banyak kau makan, semakin kau suka Meriam Baja, ejek Zhou Haikuan. Ada lebih dari 30 orang yang hilang di pesawat tadi. Setidaknya ada 6 atau 7 formasi penuh di gelombang pelabuhan G ini. Anak keempat, kau hebat. Jika kau bisa keluar hidup-hidup, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Lao Chao tampak bersedih. Chen Yuan tidak berbicara, dia hanya dengan cepat menghitung posisi semua musuh pada saat membuka payung. Chen Yuan melompat ke belakang kontainer. Ia mendarat dan mengambil beberapa uzi. Namun, 4 orang mendarat di sana pada saat yang bersamaan. Chen Yuan menembakkan 1 peluru, menjatuhkan 2 orang di antaranya dalam sekejap. Namun ia tidak berhasil bangkit kembali. Karena 2 rekan tim musuh lainnya, 1 mendarat di M4 dan yang lainnya mendarat di AKM. Chen Yuan tertembak 2 kali, langsung menunduk, dan melompat keluar dari kontainer. Dia sudah setengah mati. Setelah mengisi ulang peluru, dia memutar 2 kali di dalam wadah dan mengamati musuh berdasarkan suara langkah kaki. Dia langsung menggali keluar, menjatuhkan seorang musuh dan seorang rekan tim yang sedang membantu seseorang. Tak lama kemudian dia bersembunyi di dalam kontainer lagi. Musuh telah kehilangan 3 orang, hanya menyisakan 1 rekan tim terakhir. Berputar-putar. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut Chen Yuan. Dia mengangkat tangannya untuk mengganti antarmuka, dan rentetan peluru melesat keluar. Pihak lain baru saja membangunnya keluar dari belakang kontainer, tetapi terkena tembakan yang sudah diprediksi. 4 kill di awal. Ya Tuhan, kamu bisa meramalkannya, apa kamu curang? Pria yang menyebar di akhir mengumpat dengan keras.
Setelah menghabisi satu formasi penuh, Chen Yuan dengan cepat menghabiskan semua perlengkapan mereka, dan sekarang senjatanya telah diganti. M4 tangan kiri, AKM tangan kanan, ditambah pelindung tubuh tingkat 2, pelindung kepala tingkat 2, dan tas tingkat 3. Meski pelurunya tidak banyak, itu sudah cukup. Selanjutnya, Chen Yuan memulai perjalanan perpisahan yang sesungguhnya. Saat memainkan game ini sebelumnya, dia selalu merasa bahwa lawannya sangat kuat, dan dia tidak bisa mengalahkan senjata baja setiap saat. Memainkan game ini hari ini, dia merasakan reaksi semua orang sangat lambat. Satu persatu, seperti mesin manusia, tetap berkelompok. Chen Yuan menggambarkan 4 formasi penuh sendirian. Ada 3 mesin manusia dan 2 serigala tunggal. Keluar dari pelabuhan G, dia benar-benar membunuh 21 orang. Sungguh berlebihan. Sial, kakak keempat, kau membunuh begitu banyak orang. Melihat jumlah kepala di ponsel Chen Yuan, Xiong Tao terkejut. Dasar monyet, 21 kepala. Kau curang pada anak keempat. Setelah keluar dari pelabuhan G, Chen Yuan sudah berpura-pura menjadi dewa. Selanjutnya, dia berkeliling mencari seseorang untuk dibunuh. Kekuatan 1 lawan 4, formasi penuh lainnya, 3 serigala tunggal, dan 1 mesin manusia dihancurkan. Jumlah korban mencapai 29. Sial, cepat kemari, saudara keempat, kita ditembak jatuh saat mengemudi, formasi penuh, sangat kuat. Begitu Lao Chao selesai mengucapkan kalimat ini, seseorang menggantikannya. Xiong Tao dan Zhou Haikuan juga menggantikannya secara berturut-turut. Chen Yuan adalah satu-satunya yang tersisa di tim. Chen Yuan mengendarai sepeda motor dan berhenti di lereng tinggi lebih dari 400 meter. Dia sekarang memegang M4, ditambah AWM. Mengambil senapan sniper, menyalakan skope 8X, dan langsung menembak kepala seorang prajurit khusus musuh yang sedang menjilat kotak. Bahkan jika itu kepala tingkat 3, tidak akan mampu menahan kekuatan AWM. Sial, ada mata-mata besar, cepat bersembunyi di belakang mobil. Di lereng tinggi, hanya ada 1 orang. Dia pasti serigala tunggal terakhir. Dia takut bola dan berani menantangku dengan senjata. Apa-apaan aku ini? Seorang pembawa berita yang sok tahu sedang membual, tetapi sebelum dia selesai membual, dia ditembak di kepala. Hari ini, tembakan tepat sasaran pada sasaran bergerak 500 meter, apakah ini benar-benar luar biasa? Ledakan. Tembakan lain. Rekan tim ketiga jatuh. Ledakan. Pada tembakan keempat, orang terakhir yang mengendarai Maserati ditembak tepat di kepala di dalam mobil. Seorang anak kecil dengan tembakan. Gobi, ini benar-benar curang, laporkan dia. Platform siaran langsung Shark, pembawa acara pemakan ayam yang populer jutaan orang, mengumpat dengan keras. Bab 059 Millet datang ke Seoul. Dia mengaktifkan mode penonton. Namun, dia sangat terkejut menemukan bahwa si serigala tunggal yang telah memanjangkan seluruh formasi mereka telah membunuh 33 orang. Sungguh mengerikan. Dalam permainan Peace Elite, 100 pasukan khusus dikerahkan di awal. Setelah satu permainan, mungkin tidak mungkin untuk bertemu 30 orang. Bagaimana mungkin kau membunuh 33 orang? Ini belum babak final. Apakah kamu seorang pemanen kepala? Pembawa acara, kamu terlalu hebat, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang lewat. Orang ini pasti sudah mati, tidak akan bergantung padaku untuk memakan kotoran. Ini tidak ilmiah. Setelah beberapa kali diperbaiki oleh pejabat penguin, kondisi itu pada dasarnya tidak terlihat. Pada dasarnya tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Tunggu sebentar, biarkan aku menonton tayangan ulang pembunuhannya. Pembawa acara memutar ulang adegan Chen Yuan membunuh mereka lebih dari sekali. Namun, dia sangat bingung setelah mengetahuinya. Rupanya itu benar-benar prediksi, bukan macet. Tapi bagaimana mungkin prediksi seseorang bisa licik itu? Ini tidak ilmiah. Apakah dia benar-benar seorang master? Setidaknya memiliki kekuatan dewa perang yang tak terkalahkan. Setelah ditampilkan, pembawa berita pemakan ayam ini tidak memilih untuk melapor, tetapi memilih untuk menambah teman. Tanpa sadar, Chen Yuan telah memasuki babak final. Pada akhirnya, hanya tersisa 5 orang di lapangan. Kelima orang ini saling bertarung, dan hanya tersisa 2 orang. Sambil memegang M4, Chen Yuan maju dan menjatuhkan 1 orang. Kemudian dia diserang oleh Voldemort lainnya. Tepat pada saat ini, dengan sisa darah dari pukulan yang diterimanya, Chen Yuan melakukan serangkaian gerakan kulit ular, dan kemudian dengan reaksi yang luar biasa, langsung mengunci posisi Voldemort, menembaknya 3 kali di kepala, dan membunuhnya. Sisa darah melawan balik. Dengan 35 pembunuhan, dia berhasil memakan ayam. Terkejut. Bingung. Tanda seru. Bingung. Xiong Tao, Zhou Haikuan, Cao Jinyan, pria ketiga itu memandang Chen Yuan seolah-olah mereka adalah makhluk asing. Mustahil, bagaimana kau bisa menjamin ini, anak keempat, 35 kill. Kau bahkan bisa bermain secara profesional.
Mungkinkah kamu sudah berlatih keterampilan makan ayam selama 2 bulan terakhir? Tidak masuk akal. Aku belum pernah melihatmu bermain di waktu biasa. Kau benar-benar gila. Lao Chao bertanya dengan semakin bingung. Dia mengetahui bahwa sejak Chen Yuan dan Lin Sutong putus, hanya dalam seminggu, Chen Yuan hampir mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak hanya populer di kalangan perempuan, kemampuan pertarungannya menjadi luar biasa. Sekarang dia sangat jago bermain game. Apakah ada? Akankah putus cinta akan membuatmu lebih kuat? Bisakah patah hati membuat seseorang mengalami perubahan yang mengguncang bumi seperti itu? Atau apakah Chen Yuan telah menyembunyikan kekuatan sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah benar-benar memahami Chen Yuan? Cao tua, dasar orang jahat, jangan mengubah topik. Bukankah kau baru saja mengatakan aku bisa keluar dari pelabuhan G dan kau memanggilku ayah? Sekarang aku sedang makan ayam, cepat panggil aku, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Ah, ini, saudara, hanya bercanda, jangan dianggap serius. Cao tua, ini salahmu, seorang pria kertas, seorang pria berdarah besi, bagaimana mungkin dia tidak menjelaskan kata-katanya? Xiong Tao tiba-tiba memberontak, dan bersatu dengan Chen Yuan. Benar, cepat, cepat. Zhou Haikuan juga mulai ikut berkomentar. Kalian anak-anak kura-kura, oh, aku mau makan, dan perutku hampir kelaparan. Cao tua bertekad untuk mengerjai Chen Yuan. Chen Yuan pun tak bisa menahan diri. Ayo kita makan bersama di kantin. Setelah makan malam, Chen Yuan berbaring di kamar tidurnya. Hari ini sudah Jumat. Besok Sabtu. Chen Yuan membuka WeChat dan menemukan bahwa pembawa acara Xiao Mier telah mengiriminya beberapa pesan. Kakak Yan, apakah kamu di sana? Kakak Yan, aku akan berangkat ke Seoul besok, pesawatnya dari jam pagi sampai pagi, menerimamu, Kakak Yan. 2 hari siaran langsung ini, kenapa Bos Yan tidak datang menemuiku? Dia agak sedih. Melihat 3 pesan WeChat yang dikirim oleh Xiaomi, Chen Yuan tiba-tiba menyadari. Xiao Mier adalah pembawa acara pertama yang dia beri tip. Saat itu, meskipun Xiao Mier mengatakan bahwa dia akan datang ke Seoul untuk membahasnya, Chen Yuan tidak berpikir serius. Jika seseorang memiliki banyak pengikut dan jutaan penggemar, jika dia berasumsi dengan Anda akan berpikir serius. Bagaimana jika mereka hanya bercanda? Saat ini, rutinitas sudah begitu mengakar, tidak apa-apa hanya mendengarkan beberapa kata. Saat hadir dengan para pembawa acara ini, Chen Yuan selalu berhati-hati. Mengobrol dengan Xiao Mier, dia hanya mengucapkan beberapa kata ucapan selamat. Aku tidak mengira orang-orang akan datang Sabtu ini. Aku agak sibuk 2 hari ini. Aku ada urusan penting, jadi aku tidak sempat datang ke siaran langsung untuk menemuimu. Besok aku baru punya waktu. Sampai jumpa di bandara. Chen Yuan mengedit pesan itu dan mengirimkannya ke Xiaomi. Bagaimanapun, dia adalah penyiar pertama yang dia ajak kencan, dan dia juga penyiar yang sangat populer. Chen Yuan sedikit bersemangat. Di sisi lain, di sebuah hotel mewah, Xiaomi melihat pesan dari Chen Yuan. Sangat terkejut. Sibuk. Dia tentu tahu bahwa Yan selalu sibuk. Sibuk memberi hadiah kepada penerbit wanita lainnya. Memberikan hadiah kepada Shark Xiaoshen saja tidak cukup, jadi dia bahkan pergi ke siaran langsung Longya untuk memberi hadiah. Hampir 1 juta telah diberikan hanya dalam 2 hari. Kemarin adalah penyiar-penyanyi populer Longya, Sarah La. Hari ini adalah penyiar kecil yang sama sekali tidak dikenal, teman sekelas Ruoxi. Dia selalu memberi hadiah kepada penyiar wanita di mana-mana, dan berjumlah puluhan juta setiap kali. Di seluruh lingkaran siaran langsung, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu. Jika tidak, Xiaomi tidak berencana pergi ke Seoul secepat ini. Karena asapnya selalu terlalu tebal. Dia sangat ingin mendapatkan dukungan dari Tuan Yan. Shark Live akan mengadakan acara live karnival tahunan. Pada saat itu, semua penyiar di seluruh platform akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing memperebutkan 10 besar penyiar Shark. Ini terkait dengan perkembangan masa depan mereka, serta rencana dukungan platform lalu lintas. Karena dia menyandang gelar penyiar puncak 10 besar hiu, reputasi dan lalu lintasnya tidak akan buruk. Beberapa penyiar, untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri, menggunakan uang mereka sendiri, atau bahkan menggunakan pinjaman. Karena selama Anda memiliki ketenaran dan trafik, menghasilkan uang akan menjadi sangat mudah. Bermain game untuk diri sendiri juga merupakan cara beroperasi. Awalnya, jika situasinya seperti sebelumnya, Xiaomi tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan 10 besar penyiar. Akan sangat bagus jika dia bisa memenangkan 10 besar penyiar terbaik di divisi tersebut. Tapi kali ini, dia melihat harapan. Selama ada dukungan dari Jenderal Smoke, siapa yang bisa mengalahkannya dalam permainan? Mungkin tidak ada tempat untuknya di antara 10 pembawa acara teratas. Karena kau ingin berada di posisi teratas, kau harus membayar sesuatu. Kali ini dia sudah mengambil keputusan.
Lakukan apapun untuk menjatuhkan Tuan Yan. Kalau tidak, jika Yan selalu terpikat oleh wanita-wanita genit lainnya, akan terlambat untuk menyesal. Dengan begitu banyak pembawa acara wanita di platform siaran langsung, siapa yang tidak ingin disukai oleh Tuan Yan? Rasa krisis yang kuat muncul di hati Xiaomi. Itulah mengapa dia tidak sabar untuk datang ke Seoul untuk bertemu Chen Yuan. Aku tahu Bos Yan adalah pria yang sibuk, tapi kau tidak bisa mengabaikannya. Dia pikir kau melupakan Mier, jawab Xiaomi. Bagaimana bisa, Mier, kamu begitu cantik, imut, dan seksi, tapi aku takut kamu, seorang pembawa acara besar, terlalu sibuk untuk berbicara denganku. Bab 060. Kakak Yan, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Sesibuk apapun dia tidak bisa mengabaikan Kakak Yan. Xiaomi membalas pesan itu dalam hitungan detik. Ia juga mengirimkan paket emotikon malu-malu. Haha, apakah aku punya muka sebesar itu? Di tempat Mier, Kakak Yan selalu yang pertama. Gelombang sunjungan ini membuat Chen Yuan sangat nyaman. Begitu ia membayangkan seorang pembawa acara besar dengan jutaan popularitas, yang menanamkan sikapnya untuk menyenangkan dirinya sendiri, Chen Yuan tiba-tiba merasa hidup ini begitu berwarna. Dewi di hati banyak otakku. Sekarang dia adalah anjing penjilatku, perasaan ini tidak biasa. Mier, kau sangat perhatian, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu sekarang, waktu malam ini terasa begitu lama. Chen Yuan membalas. Aku juga ingin segera bertemu Yan Zongda yang misterius, aku sangat penasaran. Kakak Yan, apakah kamu yakin tidak ingin mengunggah foto untuk dilihat orang lain? Meskipun kamu tidak terlalu tampan, itu tidak masalah, yang terpenting bagi seorang pria bukanlah penampilan yang tampan, tetapi konotasinya. Xiaomi mengirim 3 pesan berturut-turut. Sepertinya dia benar-benar ingin tahu seperti apa penampilan Chen Yuan. Semakin Chen Yuan merahasiakannya, semakin dia ingin tahu. Namun, dia menduga Tuan Yan pasti terlihat sangat biasa, bahkan sedikit lebih tua, kemungkinan besar pria parubaya dengan perut buncit. Lagi pula, dia ganteng, bagaimana mungkin Moments bahkan tidak memiliki foto selfie. Aku biasanya tidak suka berfoto selfie, tapi kamu akan melihatnya besok. Chen Yuan mirip dengan Xiaomi. Kami bentuknya selama 2 jam. Mulai dari hobi, makanan apa yang ingin dimakan, permainan apa yang ingin dimainkan, film apa yang ingin ditonton, bintang mana yang kamu sukai. Acara TV apa yang baru-baru ini kamu tonton? Tipe gadis seperti apa yang kamu sukai? Apakah imut, ceria, polos, atau pendiam? Tipe pria seperti apa yang aku suka? Mereka yang dewasa dan stabil, ceria dan atletis, atau lembut dan berpengetahuan? Dan selanjutnya. Setelah 2 jam berjam-jam, Chen Yuan merasa ada cukup banyak topik yang sama di antara mereka. Tentu saja, itu mungkin juga hasil dari kerjasama yang diharapkan dari pihak lain. Begitu saja, Chen Yuan tertidur dengan penuh harapan akan kencan besok. Tanpa menolak, hujan turun deras di luar. Sepertinya cuaca besok tidak akan bagus. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Langit masih abu-abu. Awan gelap tak kunjung menghilang. Meskipun hujan sudah berkurang banyak, tetap saja agak merepotkan untuk keluar. Chen Yuan bangun pagi hari ini. Cuci muka, sikat gigi, keramas, ganti baju dan sepatu, lalu dia pergi. Dia makan 2 mangkuk mie kering panas di pinggir jalan, minum 2 gelas susu kedelai, naik taksi dan pergi ke mall. Chen Yuan membeli 1 set lengkap pakaian dan sepatu yang bagus, lalu pergi ke tukang cukur untuk menata rambut. Bagaimanapun, dia masih memiliki sedikit mentalitas. Pertama kali dia mengundang seorang pembawa acara cantik untuk bertemu. Masih seorang pembawa acara populer. Tak pelak lagi, dia sedikit gugup. Dia secara tidak sadar ingin membuat dirinya lebih tampan. Membersihkan dan merapikan diri, agar tidak meninggalkan kesan buruk saat bertemu untuk pertama kalinya. Persyaratan batin semacam ini di luar kendali. Sama seperti perempuan yang selalu suka berdandan sebelum pergi kencan. Dan semakin banyak orang asing yang mereka temui, semakin mereka ingin menyempurnakan penampilan mereka. Hal yang sama berlaku untuk pria. Setelah gaya rambut guru, Tony, selesai. Chen Yuan menatap pria tampan dan elegan di cermin, lalu mengangguk puas. Belakangan ini, ia terlihat lebih tinggi dan kuat. Tampak lebih maskulin. Sebenarnya ia tidak jelek, hanya saja dulu agak kurus, seperti remaja pecandu internet. Sekarang ia memiliki model tubuh, perut six-pack, dan lekuk tubuh bak putri duyung. Gaya rambut dulu seperti kandang ayam. Sekarang ditata secara profesional. Dulu hanya celana dan sandal. Sekarang merek fashion trendy. Rasanya seperti aku tidak mengenali diriku sendiri lagi. Sangat tampan. Setelah selesai berdandan. Jam 10 pagi. Bandara agak jauh dari pusat kota. Butuh sekitar 1 jam untuk sampai ke sana dengan taksi. Waktunya tepat. Karena pihak lain keluar dari bandara, hampir. Chen Yuan tidak akan naik pesawat lebih awal.
Waktunya tepat. Bahkan jika terlambat 10 menit pun tidak masalah. Lebih baik membiarkan Sang Dewi menungguku daripada tidak pernah menunggu Sang Dewi. Ini adalah salah satu dari 10 prinsip perilaku seorang bajingan. Sama seperti pepatah terkenal Cao Cao, lebih baik aku memandang dunia daripada mengajar dunia untuk mengalahkanku. Itu benar. Tentu saja, tindakan bisa mewujudkannya, tetapi kata-kata tidak bisa. Begitu naik ke mobil yang reyot itu, Chen Yuan mengirim pesan ke Xiaomi. Aku sudah di bandara. Xiaomi tidak membalas. Mungkin tidak ada sinyal di pesawat, atau ponselnya mati. Tapi tidak masalah, pesan yang dia terima juga akan menunjukkan bahwa pesan itu dikirim pukul 10. Setelah selesai mengirim pesan ini, Chen Yuan mulai tiba-tiba dengan Zhao Yuqi dan Su Lele. Hanya dengan menjaga kebiasaan saling menghubungi setiap hari, niat baik tidak akan berkurang dan hubungan perlahan dapat meningkat. Terkadang, terburu-buru malah merugikan. Dan saat ini, Lin Sutong tiba-tiba mengiriminya pesan. Chen Yuan, bisakah kau bicara denganku saja? Jika kau tidak bicara denganku, aku akan bunuh diri. Sial, ada masalah denganmu, Lin Sutong. Chen Yuan benar-benar takut dia akan bunuh diri, jadi dia buru-buru membalas dan mengumpat. Asrama Putri. Lin Sutong memeluk ponselnya dengan gembira. Xiao Ruirui, Chen Yuan membalas pesanku, trik ini benar-benar berhasil, ini menunjukkan bahwa dia masih peduli padaku. Lin Sutong terus mengirim pesan sambil mengetik. Chen Yuan, akhirnya kau membalas pesanku. Kau takut sesuatu akan menimpaku, tapi kau masih peduli padaku, kan? Tidak, aku hanya takut kau akan menyakitiku. Jangan terlalu banyak berpikir. Chen Yuan cepat menjelaskan. Kau tidak perlu menyangkalnya. Aku tahu kau masih menyayangiku. Singkatnya, karena kau mau membalas pesanku dan belum memblokirku, itu berarti aku masih punya kesempatan untuk mengubah pikiran. Chen Yuan, kau menghabiskan 3 tahun untuk datang ke sini. Buktikan bahwa kau mencintaiku, dan aku akan menghabiskan 3 tahun untuk membuktikan bahwa aku juga mencintai. Chen Yuan melihat pesan itu. Dia berpikir, haruskah dia memblokir akun WeChat Lin Sutong? Ding! Peringatan sistem, menjilat anjing terikat pada target. Host tidak boleh menghapus informasi kontak pihak lain, jika tidak 20 atribut dasar akan dikurangi. Suara sistem peringatan tiba-tiba terlintas di benak Chen Yuan. Sial, apakah ada aturan curang seperti itu? Mengikat objek yang dijilat anjing, bahkan menghapus informasi kontak pihak lain pun tidak diperbolehkan. Chen Yuan terinspirasi oleh saksama, dan seharusnya masuk akal untuk memiliki aturan seperti itu. Jika tidak, jika Anda mengikat satu dan menghapus satu, itu sama saja dengan memutuskan hubungan anjing, dan kemudian hadiah yang diperoleh sebelumnya tidak akan ada lagi. Setelah mempertimbangkan hubungan sebab dan akibat, Chen Yuan tidak melanjutkan perjuangannya. Jika tidak dihapus, jangan dihapus. Itu hanya posisi teman. Dia masih memiliki kualitas toleransi. Setelah 1 jam, akhirnya tiba di Bandara Internasional Tianhe. Saat ini, pesan Xiaomi terkirim. Maaf Kakak Yan, apakah Anda sudah menunggu lama setelah turun dari pesawat? Tidak lama, hanya 1 jam. Chen Yuan membalas pesan. Sebenarnya, dia baru saja keluar dari taksi. Rutin. Tujuannya adalah untuk membuat pihak lain merasa sedikit bersalah di awal. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan lebih banyak bantuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.